Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Nurul Sofa mau menampilkan drama yang bertema Batu Menangis. Yang akan ditampilkan oleh, sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Aku Hafiz. Udah 3. Namaku Fatan sebagai pemuda 1. Namaku Faza sebagai pemuda 2. Namaku Malian. Namaku Zura. Aku sebagai ibu Darmi. Namaku Lulu. Namaku Eka. Namaku Jena. Selamat menyaksikan. Di sebuah bukit kecil dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat panas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersorak setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu pada ibunya harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantulah mencari sesuatu nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengunjunginya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia akan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus menata kamar ini hingga rapi.
jadi anak sukanya minta aja, tapi tidak mau pernah bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah setiap hidupnya. Bu, mana uangnya? Nak, coba bantu ibu bekerja di sawah. Apaan sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi. Kau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Tak suruh jadi orang miskin. Pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu, tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, semula hatinya teriris mendengar itu. Namun, sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus, bersolek agar orang lain di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya, dan itu membuat orang-orang bertanya, Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya benar, wanita itu beda dari surga. Elok parasnya, tak sanggup aku menahannya. Untuk menatap keindahan
Sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astagfirullah, jangan begitu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ampunilah saya. Ibu, ampunilah aku. Kak, maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh